Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ibu guru beserta tenaga pendidikan SDN Keramat 1 Kecamatan Tarakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan kesehatan, diberikan kesempatan sehingga kita tetap bisa menunaikan tugas sehari-hari. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak Ibu, hari ini saya ingin mendiseminasikan tentang budaya positif. Apa itu tentang budaya positif? Dan hari ini di tanggal 5 Oktober 2023. Budaya positif atau ekosistem positif, kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani. Dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi. Misalnya hanya dapat menuntun tumbuhnya padi, ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan lain sebagainya. Kita diibaratkan sebagai petani, Bapak Ibu. Bagaimana petani? Petani ini kan menanam padi, merawat padi dengan padi yang sama. Nah, kesimpulannya apakah padi itu tumbuhnya sama? Tidak. Ada yang buahnya lebat, ada yang buahnya jahat. Nah, kita sebagai petani, kita sebagai pendidik, tugasnya hanya menuntun, merawat. Karena masing-masing padi itu tidak sama. Nah, hari ini di eksplorasi konsep kita akan belajar tentang perubahan paradigma, stimulus, respon, lawan, teori kontrol, arti disiplin dan 3 motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan, kebutuhan dasar manusia, kemudian posisi kontrol, dan keenam segitiga restitusi. Ini mungkin istilah asing bagi Bapak Ibu. Bapak Ibu hari ini akan belajar tentang keenamnya. Nah, perubahan paradigma. Nah, ini Bapak Ibu, kegiatan kepala tangan. Ada A dan B, Anda dan teman Anda. Di sini kan ada berdua kan. Sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga Anda. Silakan Bapak Ibu coret, sobek sebuah kertas kecil, tuliskan benda apa yang menurut Ibu Bapak berharga, paling berharga. Entah uang, entah sertifikat, entah apa, surat nikah dipegang. Kemudian letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam dengan sekuat mungkin. Genggam. Kemudian teman Anda yang sebelahnya mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Apa yang akan terjadi? Mungkin ada yang mau. Silakan Pak Jiwali. Menolak. Pak Yu. Tetap dipegang. Yang kapan tidak diberikan. Ada lagi. Kalau misalnya dibujuk, misal Pak Subay megang benda yang sangat berharga buat Pak Subay. Kemudian ada cewek cantik Pak Subay, merayu, membujuk. Apakah Pak Subay akan memberikan Pak Subay? Apakah diberikan Pak Subay? Tidak ya, tidak akan diberikan. Ada yang mau berpendapat lain? Jika Bapak Ibu di genggaman tangannya itu benda berharga, dibujuk oleh seseorang untuk membukanya, apa yang akan terjadi? Tetap dipertahankan ya. Nah, itulah yang disebut dengan motivasi internal. Motivasi yang ada dalam diri Bapak Ibu. Tapi pada saat dibujuk, itulah yang disebut motivasi eksternal. Paham dulu ya, internal dan eksternal. Kalau internal itu dalam dirinya, tapi kalau eksternal dari luar. Bujukan itu dari luar. Seberapa penting, seberapa hebat Bapak Ibu mengkekehkan
mempertahankan apa yang menjadi barang berharga Bapak Ibu. Seperti itu. Nah, perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol. Ilusi kontrol, nama ilusi ini kebayang-bayang. Ilusi guru mengontrol murid. Sebenarnya guru tidak dapat mengontrol murid. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa Bapak Ibu marah-marah pada peserta didik dapat berubah karakter peserta didik. Sama dengan Bapak Ibu saat menggenggam. Saat Bapak Ibu menggenggam itu, kalau Bapak Ibu dibujuk, tapi kalau dalam hatinya tidak ingin dibuka, meskipun faktor eksternal bagaimanapun, Bapak Ibu tidak akan pernah membukanya. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Bapak Ibu boleh memaksa si peserta didik. Itu. Nah, ini Bapak Ibu. Perubahan paradigma stimulus respon merupakan teori kontrol. Bisakah kita mengontrol seseorang? Ada stimulus respon, ada teori kontrol. Kalau stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ternyata seharusnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ternyata semua perilaku itu memiliki tujuan, baik perilaku baik ataupun perilaku buruk. Orang lain bisa mengontrol saya, ternyata hanya Anda, hanya Bapak Ibu yang bisa mengontrol Bapak Ibu. Seperti tadi genggaman tangan, meskipun dibujuk, meskipun dirayu bagaimanapun, kalau faktor internal yang tidak mengizinkan, maka itu tidak akan diberikan. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ternyata kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang kalah, tapi di teori kontrol model berpikir menang-menang. Semuanya menang, tidak ada yang kalah. Nah, apa makna disiplin? Berasal dari bahasa Latin disiplina, yang artinya belajar. Mana asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dihargai. Kemudian, namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi motivasi dalam dirinya, bukan dari orang lain. Nah, ini apa itu nilai-nilai kebajikan? Nilai-nilai kebajikan itu ada peduli, rajin, integritas, rasa hormat, keterus-terangan, keberanian, kebahagiaan, tanggung jawab, kebersihan, dan lain-lain sampai pengertian. Ini yang diharapkan muncul dari dalam diri peserta didik Bapak Ibu, yang berhubungan juga dengan profil pelajar Pancasila. Makan roti manis ataupun lupa, makan beriman bertakwa, kan berkebinekaan global, roh bergotong royong, ti kreatif, mandiri, nis benar kritis. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Jadi nilai-nilai ini yang ada di kotak ini merupakan nilai universal. Semua orang pasti memiliki itu, namun belum muncul. Nah, teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini motivasi eksternal.
Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ini motivasi eksternal. Karena takut atau menghindari ketidaknyaman atau terkena hukuman. Kemudian untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Sama dengan peserta didik, apa yang akan ibu guru, apa yang akan bapak ibu guru berikan kepada saya jika saya melakukan itu? Penghargaan. Tapi yang diharapkan bukan motivasi eksternal. Jangan-jangan saat ibu tidak memberikan penghargaan, saat ibu tidak memberikan imbalan, anak itu tidak akan melakukannya lagi. Nah, ini yang diharapkan Bapak Ibu, untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai harapan kita. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya? Seperti petugas piket, pada saat melakukan piket, untuk bapak atau ibu guru saya akan melakukannya. Tapi pada saat bapak atau ibu guru tidak ada di kelas, anak itu tidak akan melakukannya. Nah, itu yang tidak diharapkan. Tapi diharapkan motivasi internal dari dalam dirinya. Saya kalau terbiasa membersihkan kelas, berarti saya nanti akan selalu membersihkan rumah, membersihkan diri. Maka itu akan berdampak pada anak itu sendiri. Nah, merdeka menurut THD, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Ini yang diharapkan. Bukan hanya terbebas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri, mandiri, tidak tergantung pada orang lain, tergantung pada kekuatannya diri sendiri. Nah, ini Bapak-Ibu, ada kesepakatan kelas, ini tingkatannya, kesepakatan kelas, kemudian keyakinan kelas, lingkungan positif, baru nanti yang diharapkan budaya positif akan menjadi budaya, akan menjadi karakter yang tertanam pada diri peserta didik. Nah, ada keyakinan kelas, ada hukuman, ada penghargaan. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter pada saat COVID? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti peraturan? Semuanya intinya agar selamat. Untuk mendukung motivasi instruksi, kembali ke nilai-nilai keyakinan-keyakinan, lebih menggerakkan seorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Jika ada petugas, pasti menggunakan helm. Tapi jika tidak ada petugas, helmnya copot. Itu motivasi eksternal. Yang diharapkan kesadaran diri. Jangan-jangan kalau saya tidak menggunakan helm, kecelakaan, kepala terbentur, maka berakibat fatal. Tapi kalau motivasi internal Bapak-Ibu, dia akan selalu menggunakan helm karena takut terjadi apa-apa. Itu yang diharapkan. Seperti pada saat di COVID, pada saat ada kontrolan, ada petugas menggunakan masker. Tapi pada saat tidak ada petugas, maskernya dicopot. Itu faktor eksternal. Tapi yang diharapkan faktor internal. Jangan-jangan pada saat saya tidak menggunakan masker, maka COVID akan menyerang saya berakibat fatal kepada saya. Itu yang diharapkan. Contoh keyakinan kelas. Nah ini, kembalikan barang ke tempatnya. Ini keyakinan kelasnya bertanggung jawab. Diubah Bapak Ibu kan biasanya peraturannya kembalikan barang pada tempatnya. Itu diubah dengan bertanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, saling menghormati. Saling menghormati ini kan cakupannya luas, bukan hanya dilarang mengganggu orang lain, menghormati orang lain, menyayangi orang lain sama dengan saling menghormati. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai sama dengan menghormati orang lain, atau diubah dengan komitmen. Dilarang melakukan kekerasan keamanan, ini sama masuk dengan saling menghormati. Bergantian atau menunggu giliran menghormati orang lain. Jadi Bapak Ibu pada saat membuat keyakinan kelas bertanggung jawab, saling menghormati.
menghormati orang lain, keselamatan, kejujuran. Itu Bapak Ibu meskipun tidak dilarang mencontek kejujuran, gitu aja. Sampai nanyakan apa keyakinan kelas yang sudah kita buat, kejujuran. Apakah kamu sudah jujur untuk mencontek? Tidak, Pak. Seperti itu. Nah, misalnya ini ada contoh keyakinan kelas untuk keyakinan kelas 5. Selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta menghargainya, berkomitmen terhadap setiap tugas, kemudian senantiasa membantu. Contoh keyakinan kelas 1. Setiap anggota kelas perlu belajar, setiap anggota kelas perlu senang, setiap anggota kelas perlu melakukan tugas, setiap anggota kelas perlu saling menghargai, setiap anggota kelas perlu merasa aman. Jadi dengan adanya keyakinan kelas, anak-anak akan terbiasa. Oh, saya harus belajar, tidak pernah anak tersebut. Ada tidak ada guru tetap mau belajar. Nah, kalau kesepakatan kelas Bapak Ibu, kesepakatan kelas Bapak Ibu ini bisa dilaksanakan. Contoh seperti ini, Bapak Ibu membuat meletakkan folio di depan kantor, di depan kelas. Nah, setelah Bapak Ibu meletakkan itu, mari kita kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas apa yang akan kita lakukan sebelum pembelajaran dimulai? Ada yang mengatakan, Pak, Bu, saya, apa? Tidak boleh mengganggu teman yang sedang belajar. Dicatat, dicatatkan di sana. Ayo apa lagi? Saya, apa ya nak? Tidak boleh pada saat keluar minta izin dulu pada guru. Campaign. Saya mau apa? Tidak boleh mencoret-coret tembok kelas. Saya mau apa? Tidak boleh mengganggu ibu guru. Silakan ditulis, terserah dari anak didik kita. Kemudian setelah kesepakatan kelas itu masuk ke situ, baru bentuklah keyakinan kelas. Misalnya mengembalikan buku pada tempatnya, silakan ditulis di sana. Itu merupakan kesepakatan kelas. Seperti pada saat kita melakukan workshop atau seminar, di sana pasti ada. Ayo kita berkesepakatan kelas dulu. Yang pertama, saya Pak, HP tidak boleh dihidupkan, silent. Kan seperti itu kan? Tidak boleh merokok. Itu kesepakatan kelas Bapak. Nah, apa yang akan terjadi jika kesepakatan kelas diganggu? Maka akan muncul konsekuensi, bukan hukuman. Seperti ini. Nah, ini hukuman, konsekuensi, restitusi. Beda. Ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Nah, disiplin yang sudah berwarna positif terbagi dua, yaitu disiplin dalam bentuk konsekuensi, disiplin dan dalam bentuk restitusi. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, bisa berupa fisik atau fisikis. Murid anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Jadi hukuman sifatnya satu arah, hanya berasal dari bapak atau ibu dan guru. Dan itu biasanya bersifat mendadak, spontan. Pada saat ibu guru melihat anak tidak membawa buku, "Mana sini? Kenapa kamu tidak membawa buku?" "Bersini." Itu spontan, bukan konsekuensi. Pak Yadi misalnya, "Mana sini?" "Kenapa bapak pakai seragam olahraga? Lupa Pak, berdiri. Dan boleh ikut pelajaran Bapak." Itu merupakan hukuman. Disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Ya nak, jika kalian tidak membawa buku, apa yang akan kalian lakukan? "Waduh Pak, jika saya tidak membawa buku, saya akan menuliskan, Bapak bisa melaporkan saya pada orang tua." Baik, ditulis. Itu merupakan konsekuensi. Kalau sampean jika merobek buku temannya, apa yang kamu lakukan? Menggantinya Bu. Itu sudah disepakati.
konsekuensi. Bukan langsung oke, pada saat disobek, sobek, sini maju. Kenapa disobek kamu? Ganti. Seperti itu. Beda dengan pada saat kita melakukan konsekuensi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Nah ini peraturan. Selalu kembalikan buku pada tempatnya. Tadi ini adalah tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, menghormati orang lain dan diri sendiri. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, menghormati orang lain, komitmen pada tujuan. Dilarang melakukan kekerasan, keselamatan, bisa juga masuk ke menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, ini kesehatan. Bergantian atau mengundur dirilah, menghormati orang lain atau kesabaran. Gunakan masker, bisa kesehatan, bisa keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Nah, jangan berlari loh di kelas atau koridor. Tapi pada saat keselamatan, keamanan, pada saat anak-anak lari, sini panggil mau nilai atau kesepakatan apa yang sudah kita buat. Keselamatan, tanggung jawab. Nah, sampai yang lari di sini termasuk mana? Keselamatan. Apa yang akan terjadi nak? Kalau kamu lari jatuh, Bu. Kalau menurut kamu, apakah itu sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak. Salahnya bagaimana? Tidak berlari. Kenapa harus tidak berlari? Karena takut jatuh, takut luka. Berakibat pada, nah, anak-anak dibuat menjawab sendiri terhadap kesalahannya. Diberikan memberi pemantapan katanya. Apa yang akan terjadi jika anak melakukan itu? Nah, hukuman, sanksi, dan konsekuensi. Hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Sesuatu harus terjadi karena sudah dibicarakan. Kemudian, membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Tapi kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek, karena itu sudah disepakati. Beda dengan ayo mencen, ayo berdiri dengan spontan tanpa adanya kesepakatan. Paksaan, stimulus tanggapan, mendorong anak menyakiti diri sendiri, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Kalau saya tidak ikut pelajaran hari ini, maka saya akan tertinggal pelajaran. Konsep diri yang buruk, konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, tapi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Beda dengan anak mencari. Bukan letak kerja KPR terus. Angkat saudara, tentu saudara, tepuk orang. Saya tidak tahu. Itu merupakan hukuman. Nah ini, coba ada tindakan dulu sebelah kanan. Apakah termasuk hukuman atau sanksi atau konsekuensi? Nomor 1, saya ingin minta pendapatnya. Yang pertama, mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Termasuk hukuman atau hukuman? Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat lagi di sekolah. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpuan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Iya, sama dengan sanksi. Kemudian, meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Soal itu sepatu. Konsekuensi atau hukuman? Pada saat anak tidak menggunakan sepatu warna hitam, sini, buka sepatumu, jangan menggunakan sepatu seharian. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Yang kedua, ayo bagaimana menurut Pak Jumadi konsekuensi? Kenapa Pak? Silakan Pak. Kasih alasan. Pada saat anak tidak menggunakan sepatu hitam, sini, buka sepatumu, tidak boleh menggunakan sepatu seharian.
Jadi anak itu tidak menggunakan sepatu seharian. Gimana menurut Pak? Gimana? Karena itu murid tidak menggunakan sepatu itu kan bukan aturan yang dilaksanakan di sekolah. Jadi termasuk Jadi konsekuensi. Berarti meskipun tidak menggunakan sepatu seharian, anak-anak telanjang kaki termasuk konsekuensi, Pak. Gimana? Tidak hukum. Kan di sini kan meminta murid tidak sepatu seharian loh, Pak. Berarti anak itu masuk jam 7, Pak Yadi manggil misalnya. Pak Yadi kan bagian manggil. Sini nak. Ya Pak. Kenapa ada pakai sepatu hitam? Lupa Pak. Buka sepatumu. Tapi saya lupa buka. Buka. Jangan menggunakan seharian. Jadi anak itu telanjang. Gimana Pak? Gimana? Berubah ya? Ya. Hukuman ya. Sekarang ini tugasnya Pak Yadi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk belajar videokan. Hukuman apa? Konsekuensi. Ada yang hukuman dan konsekuensi. Siapa yang hukuman? Ayo silakan Bapak Ibu. Yang konsekuensi, Pak Yadi coba. Pak Yadi ini kan berkaitan dengan pembelajaran. Silakan Bapak Ibu Pak Yadi. Menurut Pak Yadi konsekuensi lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJ vokal. Silakan Pak Yadi. Sini Pak Yadi. Di sini Pak Yadi. Biar kelihatan Pak Yadi. Silakan Pak Yadi. Kasih alasan Pak Yadi. Karena di situ ada waktu Pak. Ada waktu 10 menit. Itu alasannya. Jadi ada kesepakatan sudah sama murid karena sudah ada waktu 10 menit. Bukan larinya loh ya 10 menit. Tapi karena terlambat 10 menit. Jadi konsekuensi. Baik, terima kasih Pak Yadi. Luar biasa jawaban Pak Yadi. Ada yang jawab hukuman? Silakan Pak Imam. Pak Imam. Pak Imam jawab hukuman. Kenapa Pak Imam? Kenapa hukuman Pak Imam? Silakan Pak Imam. Ya, terima kasih. Tadi sebenarnya saya konsekuensi Pak. Hukuman Pak. Lagi yang hukuman. Ya silakan mungkin alasan yang lain Pak. Alasan yang lain tadi Pak Yadi konsekuensi karena alasan ini. Silakan Pak Imam. Ya sebenarnya kalau dilihat Pak sama Pak, karena di situ terlambat 10 menit. Karena sebelumnya itu sudah ada kesepakatan. Bahwasanya kalau terlambat gimana kamu nanti lari ya. Gitu. Oh iya Pak, nggak apa-apa. Jangan aja, gitu. Ya kan? Nah, jadi konsekuensi yang membawa dampak positif. Dampak positif. Baik, tepuk tangan Bapak Ibu, Bapak Imam. Baik, terima kasih. Ada yang hukuman tadi sepertinya. Siapa yang hukuman? Silakan Bapak Ibu. Pak Leo. Ada yang hukuman. Tadi sepertinya ada yang hukuman, Bapak. Silakan siapa yang hukuman tadi, Pak? Ada ya? Pak Beli. Silakan Beli. Nih Pak Yadi. Kenapa Bu Yadi menjawab hukuman? Pak Yadi teruskan. Ya karena tidak terlambat 10 menit, jadi hukumannya lapangan. Jadi itu termasuk hukuman. Baik. Tepuk tangan Bapak Ibu. Baik, terima kasih Beli. Ya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk di situ ada untuk ya. Untuk pelajaran PJOK. Bapak Ibu tahu sendiri, pelajaran PJOK ini kaitannya dengan kebugaran fisik. Beda dengan matematika, beda dengan di kelas. Coba Bapak Ibu bedakan. Pada saat Bu ini mengajar di kelas, anak-anak lari karena terlambat. Kenapa? Kok terlambat? Kesiangan tuh, lari lapangan lari. Tapi pada saat pelajaran berlangsung belum kelasnya, bisa pada saat pelajaran matematika. Beda pada saat pelajaran. Pak ini pada saat mengajar 10 menit akan ada terlambat. Tapi menggunakan kaos olahraga. Kenapa nggak terlambat? Kesiangan Pak. Sesuai kesepakatan kita di pelajaran PJOK, yuk lari gunakan. Tapi anak itu menggunakan seragam olahraga. Beda pada saat pelajaran di kelas. Yang kedua, berarti termasuk konsekuensi. Tergantung dari untuk apa dilakukan sanksi itu.
Bapak Ibu ya. Beda pada saat pelajaran, pada saat Pak Sipul ngajar, susunya Pak Sipul ngajar, kau ini datang. Tetap Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Kenapa terlambat? Kesiangan Pak, lari lawangan. Meskipun menggunakan seragam merah putih, menggunakan sepatu biasa, keringetan anak masuk kelasnya. Sudah Pak, keringetan anak masuk, duduk. Apa yang akan terjadi? Anak-anak akan tidak mau. Oh, jangan keringetan semua. Beda pada saat Pak Yadi. Pada saat Pak Yadi menghukum anak-anak berlari 2 kali, itu sebagai pemanasan, ya Pak Yadi. Sebagai pemanasan sebelum olahraga. Beda pada saat masuk Pak Yadi, dari sini. Kenapa? Terlambat Pak Yadi, silakan main langsung. Main basket dengan. Apa yang terjadi? Kram. Ya Pak Yadi, kram. Beda pada saat disuruh lari, itu sebagai pemanasan. Seperti itu Pak Yadi. Ini berarti termasuk konsekuensi. Paham ya Bapak Ibu ya tentang hubungan dan konsekuensi. Seperti nanti pada saat Bu Hasanah sholat duha, bukan kenapa terlambat? Bukan karena terlambat. Kenapa terlambat? Bangun siang, sholat duha sendirian, sholat duha sendirian. Apakah itu termasuk hukuman? Konsekuensi. Pada saat ngaji, datang murid terlambat. Kenapa terlambat? Kesianganmu ngaji. Tapi pada saat itu memang pengajaran agama. Baik, nah sekarang itu kebutuhan dasar hidup. Siapa sih yang tidak butuh? Semuanya pasti membutuhkan sesuatu. Apa yang Anda pahami terkait kebutuhan dasar manusia? Kebutuhan untuk bertahan hidup. Adakah di sini yang tidak untuk bertahan hidup? Semuanya pasti. Kasih sayang dan rasa diterima. Adakah di sini yang tidak ingin disayangi, tidak ingin diterima? Ingin semuanya sayang semuanya. Adakah di sini yang tidak ingin kebebasan? Tidak ingin bebas, terkurung. Adakah mau? Tidak mau ya. Adakah di sini yang tidak ingin senang-senang, kesenangan? Adakah di sini yang tidak ingin berpuasa? Bahwa berpuasa itu bukan harus berpuasa di sekolah, berpuasa terhadap dirinya sendiri. Bapak Ibu ingin menggunakan batik warna merah misalnya. Pada saat datang pakai merah, ubah warna putih. Pada saat Bapak Ibu ingin ingin menggunakan cincin warna hitam, suruh ubah, jangan pakai cincin warna hitam, pakai warna biru. Penguasaan terhadap dirinya sendiri, asalkan tidak menyimpang dengan karakter. Lanjut, nah ini cinta dan kasih sayang ini yang kesenangan Pak Imam. Penguasaan bintang, kebebasan, kupu-kupu, kesenangan dalam bertahan hidup ada di Pak Imam. Nah, ini Bapak Ibu 5 posisi kontrol. Apa saja 5 posisi kontrol? Ada penghukum, ada pembuat orang merasa bersalah, ada sebagai teman, ada sebagai pemantau, ada sebagai manajer. Ada 5: penghukum, pembuat orang merasa bersalah, ada sebagai teman, ada sebagai pemantau, ada sebagai manajer. Motivasinya, guru berbuat. Pada saat menjadi penghukum, guru yang menghardi, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Tapi pada saat membuat orang merasa bersalah, berceramah, menunjukkan kecewa mendalam. Ibu kan sudah bilang loh, kamu jangan sampai terlambat lagi seperti ini. Kalau seperti ini, saya tidak kasihan sama ibu. Itu merasa bersalah. Kemudian membuat alasan-alasan untuk muridnya, membuatkan alasan sebagai teman. Kemudian menghitung dan mengukur, editor, diungkit-ungkit pemantau. Tapi kalau manajer mengajukan pertanyaan, digali dulu kenapa bisa terlambat.
berkata, sebagai penghukum, kalau kamu tidak melakukannya, saya akan. Tapi pada pembuat orang salah, kamu sudah mengecewakan ibu atau bapak. Pada saat menjadi teman, lakukan untuk bapak ibu ya nak. Ya sudah, nanti bapak ibu bantu bereskan. Menjadi teman tahu apa peraturannya, apa konsekuensi atau sanksinya, apa yang telah kamu lakukan, apa yang terjadi sekarang. Kalau manajer, apa yang kita yakini, apa kamu meyakini hal tersebut? Kalau kamu meyakininya, apakah kamu tahu bagaimana cara memperbaikinya? Kalau kamu memperbaikinya, jadi kira-kira hal tersebut akan menggambarkan apa tentang diri? Hasilnya, penghukum memberontak, menjadi pendendam, menjadi menyalahkan orang lain. Jangan-jangan pada saat bapak dihukum, orang itu akan dendam. Pada saat dewasa kelak, itu guru saya yang sering menghukum saya. Pada saat berpapasan, tak akan ditegur, tak akan disapa. Mana akan disapa? Tak benar-benar membuat orang merasa bersalah, menyembunyikan, menyangkal, berbohong, sehingga berbohong. Iya tuh, saya akan merubahnya. Iya pak. Kemudian teman bekerja dengan dia sudah nanti saya bereskan. Jadi ibu yang bereskan, maka anak itu meskipun begitu nanti bapak yang akan membereskan sudah tak akan dibereskan. Pada saat menjadi penantang, menyesuaikan dengan diawasi. Pada saat diawasi anak itu mengerjakan. Tapi pada saat anak itu tidak diawasi, Pak Guru itu ada di luar sudah tidak dikerjakan. Tapi pada saat menyiapkan watak atau karakter, maka akan muncul dari dirinya sendiri prinsip. Nah, penghukum nada suara tinggi, biasanya ini Bapak Ibu ya, nada suaranya tinggi, bahasa tubuhnya matang melotot, jari menunjuk, menghati. Biasanya memaafkan lebih matang melotot, banyak seperti itu. Sampai kok terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Selalu datang terlambat. Kapan sih bisa datang tepat waktu? Itu penghukum. Kamu dan kamu tanyakan kepada diri Anda. Ini tidak Bapak Ibu, ini sebagai refleksi kepada kita sendiri. Tanyakan kepada diri Anda, bagaimana perasaan murid bila guru berbicara seperti itu pada saat muridnya datang terlambat. Terlambat lagi. Coba bapak atau ibu dibilangin seperti itu, katanya dulu suatu yang salah. Apa yang akan terjadi pada dirinya itu bapak atau ibu? Dendam tidak, marah tidak, jengkel tidak. Misalnya bapak ibu terlambat, kepala sekolahnya marah, terlambat lagi. Apa yang akan terjadi pada diri bapak ibu? Marah, dendam, mau berontak. Itu sebagai penghukum. Begitu juga pada saat peserta dirinya bapak ibu mau dihukum, apa yang akan terjadi? Akibatnya kemungkinan murid marah, mendendam, berderang dan dengan bersifat agresif memang. Bisa jadi sesudah kembali duduk murid tersebut akan korek-korek bukunya atau meja tulisnya karena dendam. Tapi tidak berani dengan gurunya, jadi dia melampiaskannya pada buku, pada tembok. Lebih dulu lagi sekurang-kurang murid melihat motor atau mobil bapak ibu guru dan akan menggurus kendaraan tersebut dengan pakai ini tadi lupa itu yang tubik saya ya. Pak Yogi pada saat keluar ini siapa yang ini? Kamu kena yang lain. Pagi CCTV. Nah, coba orang lain merasa bersalah. Nada suaranya biasa mengemas. Kemudian halus, sedih, bahasa tubuh merapat pada lesu. Abi, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali, Bobi. Jadi anak itu merasa bersalah. Murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya.
murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadang-kadang sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum. Karena emosi akan tertanam rapat di dalam murid menahan perasaannya. Tidak seperti murid dengan guru penghukum, di mana murid bisa menumpahkan amarahnya walaupun dengan cara negatif. Murid tertekan seperti inilah yang tiba-tiba bisa meretus amarahnya dan bisa menyakiti diri sendiri atau orang lain. Bahkan ada yang berakibat bunuh. Iya, seperti itu. Karena merasa bersalah. Nah, teman, nada suaranya ramah, menantikan anu dari ramah, akrab, bercanda. Bahasa tubuhnya merapat pada murid, mata dan senyum jelata. Abi, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke bapak bukan? Kenapa terlambat lagi? Sambil ketawa ringan loh bapak. Tak serius sekali. Ya sudah, tidak apa-apa, duduk dulu sana. Nanti Pak Guru bantu. Kamu ini sambil tersenyum-senyum. Begitu bapak ibu. Nah itu, dia merasa murid datang merasa senang loh, senang. Beda orangnya. Senang, akrab dengan guru itu loh. Guru yang merasa menjadi temannya, bukan orang lain. Itu pada saat kelas 4. Jangan-jangan pada saat kelas 5 berubah drastis. Ini bukan teman saya sudah. Beda dengan pada saat di Pak Imam. Sekarang Pak Suboy ya. Saya begitu. Ini termasuk dampak yang positif. Nah ini dampak positif Bapak Ibu. Hanya saja di sini negara murid akan tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membangunnya. Akibatnya dari posisi teman Abi hanya akan berbuat sesuatu bila yang menyuruh adalah guru tersebut. Dan belum tentu berlaku sama dengan guru atau orang lain. Katanya Pak Imam. Ya Pak, akhirnya ikut Bapak, ikut. Tapi Pak Suboy sama siapa lagi? Dimintakan cek, bukan teman saya. Pak Imam teman saya, akan saya bantu, gitu. Tapi anak itu akan merasa ketergantungan. Pada saat di kelas 6, karena sudah tidak diajar oleh Pak Imam, seperti itu. Nah ini pemantau. Nada suara datar dan bahasa tubuh formal. Biasa saja. Adi, tahukah kamu jam berapa kita mulai? Tahu kan? Kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti apa yang harus dilakukan bila terlambat? Paham? Saya harus tinggal kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketinggalan saya. Ya benar. Nanti pada saat jam istirahat kamu harus sudah di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi. Saya tunggu. Tidak terus ditunggu sama gurunya. Saya tunggu. Saya tunggu. Ditunggu ya. Itu memantau. Nah, pada saat gurunya pergi, ditinggal. Sama pada saat piket. Ayo kerjakan. Bapak lihat dari sini. Pada saat dimantau, kerja. 1 minggu yang lalu, pada saat piket, 1 minggu kemudian. Minggu misal Senin sama bapak atau ibu guru ditunggu, dikerjakan kemana itu. Tapi pada saat bapak ibu pergi dari itu, sudah tidak dikerjakan lagi karena motivasi eksternal. Murid memahami sanksi yang dijalankan karena telah melanggar. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, datar. Menjadi marah atau membuat merasa berbuat salah, yaitu dengan harus tinggal kelas pada waktu jam istirahat dan mengejar tugas. Guru tetap harus memonitor dan memantau murid pada saat menjalankan tugas di jam istirahat karena murid tidak bisa ditinggal seorang diri. Nah, bagaimana dengan manajer? Nada suara terus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat pada murid. Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Tahu Pak, jam 7. Ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Saya bisa menanyakan teman saya Pak untuk mengejar tugas tertinggal. Baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu sekolah? Tidak Pak, saya bisa hadir tepat waktu. Baik, saya hargai usaha untuk memperbaiki diri. Bagaimana perasaan murid diperlukan seperti ini?
merasa dirugikan, digali. Kenapa nak bisa terlambat? Karena misal saya telah melakukan praktik demonstrasi konseptual. Saya putar dulu ya. Saya bersama Kowi dengan Israel. Ini yang saya lakukan ini. Ini praktek langsung saya lakukan ini. Kebetulan ini adalah muridnya Bu Eli. Silakan kami lihat. Kalau Bapak boleh tahu
menyalahkan kesalahan kita dan misalnya tidak mencontoh lagi ya. Apa ya? Baik, iya benar ya, meskipun tidak ada kesalahan sebenarnya. Baik ya, kapan bisa disadarkan? Segera kami baik mudah-mudahan bisa masuk. Nah, itu Bapak Ibu, itu bersifat manajer. Yang ditanyakan dulu kenapa bisa terlambat. Kemudian tanyakan bagaimana si anak itu bisa mau memperbaikinya kesalahan itu sendiri. Ditanyakan, anak itu kan mikir, oh saya karena terlambat nonton TV terlalu lama. Bagaimana caranya? Tadi kan ada yang bilang saya akan pasang alarm, minta bantuan pada orang tua. Sendiri. Ditanyakan sendiri Bapak Ibu. Sehingga anak itu punya keyakinan, ada motivasi dalam dirinya sendiri. Nah itu Bapak Ibu merupakan praktik segitiga restitusi. Segitiga restitusi. Apa saja ini? Yang pertama, menstabilkan identitas. Jadi distabilkan identitasnya. Diberikan pemahaman bahwa bukan hanya anak itu yang salah, tapi bapak, ibu juga pernah melakukan kesalahan. Tidak ada orang yang tidak melakukan kesalahan. Kemudian stabilkan dulu. Kemudian validasi tindakan yang salah. Apa tindakan yang salah? Tindakan apa yang telah dilakukan oleh anak itu? Kemudian menanyakan keyakinan. Apa sih keyakinan yang akan dilakukannya? Seperti itu. Sehingga ini pertama, stabilkan identitas. Setiap orang pasti yang pernah melakukan yang salah. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukannya. Bukan hanya anak itu yang pernah. Kemudian setelah menstabilkan, lalu divalidasi dengan adakah kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal itu? Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kemudian menanyakan keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Bagaimana untuk mengatasi agar kamu tidak melakukan hal itu lagi? Itu disebut dengan segitiga restitusi. Bapak Ibu nanti bisa mencoba untuk membuat anak yang merasa gagal karena merasa berbuat salah menjadi positif pada berbuat salah itu hal yang mengasali. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan masalah. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Itu untuk menstabilkan identitas. Jadi distabilkan dulu Bapak Ibu. Kemudian divalidasi. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Tidak mungkin anak itu tidak punya alasan kenapa anak itu melakukan itu. Kemudian apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain. Maka kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan. Kamu harus memukul. Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Seperti itu. Kemudian menanyakan keyakinan. Apa nilai yang kita percaya di kelas? Kesepakatan apa yang sudah kita buat? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin menjadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang seperti apa? Itu menanyakan. Nah, ini ada sebuah kasus Bapak Ibu menarik. Saya bacakan. Sabrina hari itu bangun terlambat dan terburu-buru sampai di sekolah. Dia pun akhirnya sampai di depan sekolah, tapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam seperti tertera di peraturan sekolah. Di depan itu kelas, Bapak Lukman, itu Bapak Lukman sudah ada. Bapak Lukman perhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah menggunakan sepatu, jadi tidak disengaja. Pak Lukman menanyakan ke Sabrina, apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu?
Sabrina menjawab, sudah mengetahui sepatu harus berwarna hitam, namun terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Selain tidak mungkin kembali pulang karena rumahnya jauh sekali, Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu salah, sudah terlambat. Salah pula warna sepatumu. Segera buka sepatumu kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan. Sabrina meminta maaf dan memohon kembali kepada Pak Lukman agar tetap dapat mengenakan sepatunya dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya. Namun Pak Lukman tidak mau tahu. Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah, ya sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang copot sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu seharian. Sabrina pun dengan berat hati mencopot sepatunya dan memberikannya kepada Pak Lukman. Seharian dia tidak berani berkeliling sekolah karena malu, dan lebih banyak berdiam diri di kelas tanpa alas sepatu. Kemudian lakukan analisis dan jawab pertanyaannya. Dalam kasus di atas, sikap posisi apakah yang diambil oleh Bapak Lukman? Jelaskan apakah yang dikatakan. Ada 5 posisi kontrol, mana yang termasuk dalam yang dilakukan oleh Pak Lukman? Ada yang mau dijelaskan? Posisi Pak Lukman, posisi kontrol sebagai hukum, sebagai pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai manajer, sebagai satunya yang nomor 4 pemantau, sebagai manajer. Nah, menurut Bapak Ibu, Pak Lukman itu sebagai apa Pak? Penghukum. Silakan dulu. Silakan dulu. Kenapa penghukum Pak Ibu? Pak Lukman sikapnya di sini sebagai penghukum karena Sabrina tadi sudah menjelaskan bahwasannya terburu-buru tapi tetap saja tidak mau tahu, Pak. Tidak mau tahu, mau gimana saja, yang penting kamu harus tidak pakai sepatu seharian di sekolah, dan akhirnya membuat kisi-kisi Sabrina ini down. Luar biasa, tepuk tangan Bapak Ibu. Terima kasih kepada Bapak Ibu. Baik, sebagai penghukum ya, sebagai penghukum. Adakah yang menjawab yang lain? Mungkin sebagai pemantau, kemudian sebagai pembuat rasa bersalah, atau mungkin sebagai manajer. Adakah yang lain? Hukum semua ya? Baik, hukum. Bila Bapak Lukman mengambil posisi seorang manajer, kira-kira apa yang akan dikatakannya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apakah yang akan diajukan ke Sabrina? Jelaskan. Kan undang yang lain, selain kamu. Jika sebagai manajer, apa yang akan dilakukan? Pertanyaan-pertanyaan apa yang akan dilakukan? Silakan Pak Jumali. Kalau seorang manajer, kita secara tidak langsung akan memberikan suatu pertanyaan apa Pak? Ya, sebetulnya kenapa kamu memakai sepatu coklat gitu. Karena di situ sudah dijelaskan bahwa sepatu itu terburu-buru. Menanyakan saja secara tidak. Tepuk tangan Bapak Ibu. Baik, ada lagi Bapak Ibu sebagai manajer, apa yang akan dilakukan oleh Pak Lukman? Bertanya, menanyakan alasan mengapa tidak menggunakan seragam sepatu warna hitam. Apa lagi Bapak Ibu? Apakah hanya seperti itu? Hanya menanyakan mengapa tidak menggunakan sepatu? Ada lagi? Bu Mar, kenapa Bu Mar? Mengapa kamu sampai terburu-buru berangkat ke sekolah sehingga sepatunya tertukar? Biasanya pakai warna hitam, kemudian ditanyakan dulu Bapak Ibu kan ya? Apa keyakinan yang sudah ada di sekolah kita? Kebersamaan lah, disiplin, kan kita masuk disiplin juga gitu kan? Gitu. Kira-kira, nah sekarang
Mudah-mudahan diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Mudah-mudahan Pak Imam amin amin kaget amin. Kira-kira bila Anda adalah kepala sekolah di sekolah tersebut, nilai kebajikan apa yang ingin dituju oleh peraturan harus berwarna hitam. Semuanya harus berwarna hitam. Nilai apa? Nilai kebijakan universal yang tadi. Keseragaman. Begini teman-teman. Tidak menimbulkan warna-warni kan sama dengan keseragaman. Nah itu Bapak Ibu, keyakinan kelas beda dengan kesepakatan kelas. Kalau kesepakatan kelas masih agak panjang, tidak menimbulkan warna-warni. Diubah dengan keseragaman. Satu beda keseragaman, tidak seragam. Apalagi ini? Tidak membeda-bedakan. Sama juga dengan keseragaman. Apalagi nilai apa? Nilai kebajikan apa? Disiplin. Apalagi Bapak? Oh, sama juga. Persatuan bisa juga tanggung jawab itu. Kemudian bagaimana Anda menyikapi langkah yang diambil Pak Lukman mengenai kasus tersebut? Apa yang akan Bapak Ibu lakukan terhadap Pak Lukman? Ada yang bisa menjawab? Silakan Bani. Silakan Bani. Bani barusan mau mengajukan pendapat pada Bu Hasanah. Apa yang akan Bu Ani lakukan jika Bu Ani menjadi kepala sekolah terhadap Pak Lukman? Bu Ani, silakan. Silakan. Ya, kalau saya menjadi kepala sekolah, mungkin yang akan saya lakukan terhadap Pak Lukman akan memberikan arahan tentang pandangannya atau tentang 5 prosesi kontrol seperti itu. Terima kasih. Baik, tepuk tangan dong Bapak Ibu. Memberikan arahan dan memberikan penguatan tentang 5 posisi kontrol. Ada lagi Bapak Ibu? Ada lagi yang ingin menyampaikan pesan? Jika Bapak Ibu menjadi kepala sekolah, bagaimana langkah yang diambil kepala sekolah terhadap Pak Lukman? Bapak Ibu sama juga pada saat Bapak Ibu terhadap peserta didik. Bapak Ibu pada saat memberikan apapun pada peserta didik, memberikan sesuatu apapun, jangan sampai memberikannya, memarahinya di depan orang, menasihatinya di depan orang. Karena orang itu terkadang tidak sama. Caranya bagaimana? Lebih baik kita berdoa saja. Berdoa dalam tanda kutip. Berdoa saja dengan baik. Kita panggil, kita duduk bersama, maka kita gali. Kenapa Pak Lukman melakukan seperti itu? Pasti punya alasan. Seseorang berbuat baik, seseorang berbuat buruk, pasti memiliki alasan. Digali Bapaknya. Setelah digali, baru dicarikan solusi. Nah, solusi itu pasti orang itu pasti punya solusi, tapi belum bisa mengungkapkan apa solusi yang bisa dilakukan. Seperti itu Bapak Ibu. Mungkin ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Iya, Pak Imam. Oh, banyak. Baik, terima kasih. Terima kasih. Karena jangan lupa menunjukkan episode 12. Terima kasih Bapak Ibu atas bantuannya. Mudah-mudahan materi tentang budaya positif dapat